Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, informasi kali ini saya akan membagikan sedikit informasi terbaru yang dinanti-nantikan pastinya oleh teman-teman guru pendidikan agama dimanapun berada, khususnya kali ini guru pendidikan agama Kristen. Ada surat ya dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimas Kristen tertanggal 20 Januari 2025 terkait perihal tentang pemutahiran data, teman-teman. Ini adalah langkah awal di mana nantinya kita mempersiapkan diri untuk kita bisa mengikuti PPG transformasi begitu ya teman-teman ya. Jadi seperti yang sudah saya bahas kemarin ya, penjelasan lewat YouTube saya begitu. Jadi teman-teman harus ya senantiasa memperhatikan data teman-teman di Simpatika khususnya begitu ya. Nah, teman-teman, saya akan coba untuk membacakan bagi kita semuanya isi daripada surat ini terkait pemutahiran data ya tanggal 20 Januari 2025 ini. Nah, teman-teman, yang terhormat kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, AB, Kabid Bimas Kristen atau Kabid Pendidikan Kristen atau Pembimas Kristen se-Indonesia, sehubungan dengan adanya program Ditjen Bimas Kristen tentang pelaksanaan PPG Transformasi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan tahun 2025, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, guru pendidikan agama Kristen segera melakukan pemutahiran data melalui aplikasi Simpatika, mulai dari biodata atau profil guru, melakukan keaktifan di semester berjalan, mengisi jadwal mengajar, dan menyesuaikan TMT mengajar dengan TMT awal, menerima SK sebagai guru pendidikan agama Kristen. Nah, jadi teman-teman ini biodata yang ada di akun Simpatika kita ini harus kita perhatikan. Begitu juga untuk mengisi jadwalnya, mengaktifkannya juga ya untuk semester genap ini ya harus diaktifkan supaya teman-teman bisa masuk ya terekrut dalam pendataan begitu ya. Nah, lalu juga teman-teman harus memperhatikan TMT mengajar teman-teman sesuai dengan SK yang sudah teman-teman miliki ya. Yang berlaku itu yang dihitung adalah SK teman-teman TMT sebagai guru pendidikan agama Kristen ya. Jadi teman-teman ini teman-teman harus perlu perhatikan. Lalu yang kedua, isi yang kedua yaitu guru pendidikan agama Kristen yang belum terdata pada aplikasi Simpatika segera melakukan aktivasi akun serta menginput data melalui operator Bimas Kristen pada Kanwil kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi teman-teman mungkin selama ini teman-teman belum memiliki akun Simpatika. Nah, untuk kali ini kita dihimbau supaya teman-teman yang belum memiliki akun Simpatika agar teman-teman boleh senantiasa mengaktifasinya atau membuat akunnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing sehingga teman-teman boleh nanti terdata dan boleh mengikuti ya PPG transformasi ini untuk tahun 2025 dan 2026. Jadi ini persiapan teman-teman ya, persiapan teman-teman untuk tahun 2025 dan 2026. Jadi tunggu apa lagi teman-teman guru pendidikan agama Kristen khususnya dimanapun berada yang belum memiliki akun Simpatika begitu ya. Sekarang silahkan supaya teman-teman mengaktifasinya. Nah, khususnya juga untuk guru-guru yang swasta begitu ya, guru-guru pendidikan agama Kristen yang swasta. Ini banyak teman-teman saya
sesuai dengan pengalaman mereka tidak tahu menau ini ya tentang aktivasi akun Simpatika, sehingga sudah bertahun-tahun mereka mengajar sebagai guru pendidikan agama Kristen di sekolah swasta. Mereka tidak mengaktifasi akun mereka begitu. Mungkin terbatasnya informasi atau lain sebagainya, saya kurang paham begitu ya. Namun pada kenyataannya masih banyak teman-teman yang belum mengaktifasi akunnya. Begitu juga dengan teman-teman honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri begitu ya. Masih banyak juga yang belum mengaktifasi akun mereka. Jadi sayang sekali teman-teman bila teman-teman tidak mengaktifasi akun teman-teman, dan teman-teman tidak akan dipanggil untuk PPG di tahun 2025 dan 2026 ini nantinya. Teman-teman tidak akan terdata begitu. Kalau teman-teman tidak punya uh, akun masing-masing ya, akun Simpatika masing-masing. Baik teman-teman, yang ketiga ya, operator Bimas Kristen pada Kanwil atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dimohonkan untuk memantau pemutakhiran data guru pendidikan agama Kristen pada satker masing-masing. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Direktur Pendidikan Kristen Sudirman Manihuruk ya. Jadi ini teman-teman, surat daripada Direktur Pendidikan Kristen ya, dari Bapak Sudirman Manihuruk untuk guru-guru pendidikan agama Kristen se-Indonesia begitu ya. Jadi teman-teman, untuk itu supaya teman-teman boleh senantiasa memperhatikan kembali akun Simpatika teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk masuk ya kepada pembahasan yang terkait dengan poin yang pertama ini tadi, dan poin yang kedua nantinya saya akan mencoba menuntun teman-teman agar boleh senantiasa memverifikasi atau memutakhirkan data teman-teman ya. Baik teman-teman, saya akan masuk ya kepada ini Google Chrome atau Google yang ada ya di laptop teman-teman ya. Silahkan klik Simpatika, lalu silahkan klik ya bagian ini, bagian Kristen, akan muncul layanan seperti ini ya, menu seperti ini. Lalu teman-teman setelah itu klik login ya. Nanti teman-teman akan muncul di situ diminta password ya, dan akun teman-teman NUPTK dan sebagainya begitu ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, untuk itu teman-teman, supaya teman-teman boleh senantiasa bisa ya masuk kepada akun teman-teman, maka teman-teman harus memasukkan passwordnya begitu ya. Nah, untuk seterusnya teman-teman, saya akan masuk menuntun kepada teman-teman kepada akun Simpatika. Ya, ini dia teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus senantiasa setelah masuk kepada akun teman-teman, perhatikan biodata teman-teman ya. Teman-teman harus memperhatikan biodata teman-teman semuanya ya. Di sini ada nick teman-teman, NUPTK ya, nama ibu kandung dan lain sebagainya. Ini biodatanya, alamat dan kontak teman-teman. Dan pas fotonya juga jangan lupa ya untuk dimasukkan ke dalam akun Simpatika teman-teman ya. Ini ada tanda membuat begini ya, tanda pena. Teman-teman boleh memasukkan begitu ya data teman-teman. Nah, lalu selanjutnya setelah itu masuk kepada data keluarga ya. Sebentar ya. Masuk kepada menu data keluarga teman-teman. Contoh ini ya, teman-teman. Ini biodata ya.
masukkan, kalau Anda sebagai suami masukkan istri, lalu anak-anak dan lain sebagainya. Setelah itu teman-teman, kita masuk kepada data riwayat pegawai ya. Jadi riwayat pegawai teman-teman boleh senantiasa memperhatikan data riwayat pegawai teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah P3K, nanti akan mengisi ya, data riwayat ini akan terisi di sini begitu ya, bisa ditambahkan, nantinya akan muncul seperti ini teman-teman. Ya, ini juga harus dipastikan supaya teman-teman boleh senantiasa terdata begitu ya. Lalu masuk kepada bagian menu, eh, menu pendidikan ya teman-teman. Ya, masuk kepada menu pendidikan, tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk pendidikan teman-teman harus memasukkan seperti ini ya, dari tingkat SD, SMP, SMA sampai riwayat pendidikan terakhir teman-teman ya. Jadi tinggal ditambahkan di menu ini, tambah ya, masukkan, lalu silahkan nantinya kalau tidak salah S12A teman-teman itu nantinya akan teman-teman printkan begitu ya, untuk supaya diverifikasi di Kementerian Agama tingkat kabupaten kota ya, sehingga mereka boleh memverifikasi benar tidaknya daripada jenjang pendidikan atau riwayat pendidikan teman-teman ya. Nah, lalu untuk selanjutnya masuk kepada karir ya. Masuk kepada karir, menu karir. Ini ya dia, teman-teman ya. Ya, ini untuk menu karir teman-teman. Di sini ada muncul seperti ini ya, SK awal sebagai pendidik atau guru ya. Ini TMT yang seperti yang sudah eh, tadinya, yang poin yang nomor pertama tadi TMT kita ya, sesuai dengan kita sebagai pendidik atau guru pendidikan agama Kristen begitu ya. Jadi TMT kita, TMT berapa ya, nomor SK-nya masukkan teman-teman ya. Jadi itu semuanya harus ada di akun Simpatika kita. Lalu setelah itu diklat sertifikasi tadi ya. Diklat sertifikasi ini kosong ya Mas Ian, karena kita belum sertifikasi begitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga kita layak untuk bisa ikut untuk sertifikasi. Kalau sudah sertifikasi tentunya tidak akan ikut lagi begitu ya. Jadi ini sini masih kosong data saya ya. Jadi untuk itu ini nantinya ketika kalau sudah teman-teman mengikuti sertifikasi, puji Tuhan lulus begitu ya, untuk sertifikasinya nanti akan dikeluarkan lagi energinya, nanti dimasukkan lagi ke akun Simpatika kita teman-teman ya, di sini ya, dimasukkan di sini. Nah, untuk selanjutnya pengawas pembina begitu ya, kepada menu pengawas pembina teman-teman ya, ini juga harus diperhatikan siapa pengawas teman-teman hari ini ya, pengawas pendidikan agama Kristennya. Silahkan cek apakah sudah sesuai dengan pengawasnya yang saat ini atau belum. Kalau belum, silahkan untuk supaya berkonsultasi dengan pengawasnya agar data teman-teman bisa masuk kepada akun pengawas teman-teman seperti ini ya. Jadi ini seperti inilah dia menunya nanti, menu pengawas pembina ya, di mana ini adalah beliau adalah pengawas pembina saya begitu ya, pengawas guru pendidikan agama Kristen. Lalu dalam menu cetak portofolio begitu ya. Saya akan coba sedikit menjelaskan begitu setiap menu-menunya ini ya. Baik.
Ya, ini. Jadi teman-teman, menu cetak portofolio ini ya, di sinilah keseluruhan data profil kita ya, portofolio kita. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan eh, portofolio kita di sini semua, tinggal cetak. Jadi data-data yang sudah terisi di akun kita tadi, di menu-menu biodata, keluarga dan sebagainya, ini akan muncul di sini semua teman-teman. Nah, jadi kita bisa cetak begitu kalau diperlukan saja ya. Nah, untuk teman-teman lalu tugas tambahan. Nah, ini ya, untuk tugas tambahan, menu tugas tambahan ini eh, untuk saat ini ya, tidak ada begitu ya, tidak diaktifkan kembali ya, untuk menu tugas tambahan guru agama ya. Jadi kalau ada tugas tambahan teman-teman ya, sebagai yang lain begitu ya, nanti akan dimasukkan di situ ya. Seperti mungkin teman-teman tugas tambahannya seperti ditugaskan sebagai kepala sekolah misalnya. Jadi tuh teman-teman bisa masukkan di menu tugas tambahan guru agama ya. Lalu kita masuk kepada eh, menu keaktifan teman-teman ya, menu keaktifan ya. Jadi teman-teman, eh, sekarang ini kalau teman-teman sudah melihat akun simpatika teman-teman masing-masing, sekarang sudah bisa mencetak ya, mencetak menu keaktifan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman boleh senantiasa mengklik ini ya. Ya, ini dia. Ya, tanda aktifkan ya untuk semester ini tahun 2024 2025 semester 2 teman-teman tinggal mengklik aktifkan begitu ya. Lalu teman-teman nanti masuk ke sini cetak kartu digital dan info mengajar teman-teman ada di sini. Nah, jadi teman-teman, ini mengenai keaktifan. Jadi ini setiap semesternya harus diaktifkan teman-teman, dan ini sudah muncul, silakan aktifkan di akun teman-teman masing-masing ya. Lalu kita masuk kepada menu berikutnya, menu mutasi ya teman-teman. Nah, di sini ini ya bagi teman-teman yang senantiasa sudah mutasi instansi induknya berpindah begitu ya. Ini untuk menu mutasinya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada di eh, sekolah A begitu ya, dan teman-teman mau pindah ke sekolah B, maka teman-teman mutasinya di sini begitu ya. Nah, teman-teman boleh mencetak surat ajuannya untuk memutasi kepada sekolah yang baru begitu. Lalu selanjutnya teman-teman alih fungsi. Ini alih fungsi bila mana teman-teman ya tadinya dari misalkan non PNS ya, boleh teman-teman juga isi ya, kalau tadinya non PNS ke PNS, sudah lulus PNS silahkan masuk kepada klik ini ya, eh, tanda ini di lingkaran ini tandai baru diklik lanjut begitu, mengisi biodata ataupun daripada SK CPNS teman-teman ataupun P3K teman-teman, dan di fungsinya saat ini sebagai guru begitu ya, lalu klik lanjut dan lain sebagainya. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan nantinya ketika teman-teman untuk memperbaiki data sesuai kondisi saat ini teman-teman, statusnya begitu ya, status Anda saat ini apakah non ASN ya ataupun ASN, PNS maupun P3K ya, itu teman-teman. Lalu untuk perubahan kepegawaian, data kepegawaian juga silakan teman-teman boleh eh, apa namanya, boleh eh, ubah begitu ya kalau ada hal-hal yang senantiasa salah begitu, teman-teman boleh merubahnya, dan senantiasa bisa berkonsultasi dengan operator Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing ya. Lalu selanjutnya untuk jadwal mengajar teman-teman, ini jadwal mengajar ini
sudah juga muncul begitu ya. Silahkan teman-teman isi jadwal mengajar teman-teman ya. Nah, ini penting. Setiap semester harus mengaktifkan menu aktif tadi ini, dan jadwal mengajar ini harus teman-teman bisa lakukan secara mandiri begitu ya. Nah, lalu teman-teman masuk kepada PPG dalam jabatan. Nah, nantinya teman-teman, ini menu ini nantinya dari sinilah kita akan dipanggil begitu ya, dipanggil untuk mengikuti atau seleksi administrasi dan lain sebagainya begitu ya. Biasanya dari menu ini PPG dalam jabatan begitu ya. Nah, kebetulan kemarin di tahun 2022 begitu ya, kita mengikuti seleksi administrasi, dan puji Tuhan seleksinya lulus administrasinya, dan sampai kepada seleksi akademik begitu ya, ujian untuk pretest akademik ya. Puji Tuhan lulus di tahun 2022, sehingga sekarang masuk kepada antrian untuk PPG 2025 begitu teman-teman. Nah, jadi ini dalam menu PPG dalam jabatan. Untuk teman-teman nantinya juga akan melalui menu ini begitu ya, akan dipanggil. Perhatikan teman-teman ya, di sini untuk simpatika teman-teman, sehingga teman-teman tidak ketinggalan. Jadi terus melihat informasi-informasi terbaru, sehingga dari grup WA dan lain sebagainya, sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi, dan teman-teman boleh lihat menu ini nantinya di akun teman-teman, apakah teman-teman lulus dalam hal seleksi administrasinya nantinya atau bagaimana. Karena untuk tahun 2025 dan 2026 tidak akan ada lagi pretest ya, seleksi akademik ini tidak akan ada lagi, tinggal paling hanya seleksi administrasi. Jadi administrasi teman-teman harus lengkap ya, baik tadi perihal biodata teman-teman di akun simpatika teman-teman semuanya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman di sini harus diselesaikan setelah pengaktifan tadi setiap semesternya, lalu mengisi jadwal mengajar. Nah, teman-teman harus juga mengisi SKBK dan SKMT teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengisi SKBK dan SKMT teman-teman ya. SK ini pengajuannya perhitungan kelayakan. Nanti teman-teman boleh klik di sini cetak begitu ya. Lalu isi sesuaikan dengan arahan pengawas teman-teman. Lalu nanti pengesahannya terakhir oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Lalu nantinya selanjutnya langsung kepada verbal oleh kantor Kemenak, dan tahap yang ketiga ini. Jadi begitu ya teman-teman untuk informasinya. Saya akan melanjutkan begitu ya terkait dengan pengaktifan tadi ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman untuk pengaktifan tadi ya, ini menu pengaktifan, teman-teman bisa mengaktifkan sekarang ya, mengaktifkan, silakan mengaktifkan gitu ya. Nah, saya boleh aktifkan untuk di semester 2000 untuk tahun 2024 2025 semester 2 ini ya. Saya aktifkan begitu. Nah, jadi PTK berhasil diaktifkan untuk periode tahun ajaran 2024-2025 semester 2. Silahkan mencetak kartu digital pada menu. Oke, gitu ya teman-teman. Kita bisa mencetak kartu sekarang, dan informasi mengajar kita juga sudah masuk ke tahapan ini ya. Nah, jadi ini dia teman-teman yang harus setiap semester diaktifkan ya. Teman-teman boleh mencetak kartu, silahkan bagi yang mau mencetak kartu digitalnya begitu ya. Nah, seperti ini dia teman-teman kartu digitalnya ya. Nah, oke. Baik, untuk selanjutnya teman-teman kita masuk pada jadwal mengajar
begitu ya. Jadi di jadwal mengajar ini teman-teman harus bisa mengisi secara mandiri begitu ya. Nah, perhatikan jadwal mengajar, klik jadwal mengajar guru agama, lalu klik tanda tambah ya. Klik tanda tambah, pilih sekolah naungan ya, teman-teman. Sekolah naungan teman-teman di mana ya. Jadi teman-teman ketikkan nama sekolah teman-teman. Ya, ini sebagai contoh ya. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman klik sekolah teman-teman. Setelah itu masuk kepada tingkat ya. Tingkat ini tingkat 1 yang pertama ya. Untuk kelas 1 nantinya nama kelasnya adalah kelas 1 begitu ya. Nah, sebagai contoh kelas 1 ya. Lalu kira-kira mata pelajaran apa begitu ya? Mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Apakah yang kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka? Tentunya kita klik kurikulum merdeka karena untuk kelas 1, 2 itu sudah masuk kepada kurikulum merdeka ya. Jadi sesuaikan kurikulum yang ada di sekolah teman-teman masing-masing ya. Nah, setelah itu masuk pada jumlah siswa kita. Berapa kira-kira jumlah siswa teman-teman? Ya, makanya teman-teman harus ingat jumlah siswa Kristen teman-teman yang ada di sekolah teman-teman, di mana teman-teman bertugas sebagai guru pendidikan agama Kristen begitu ya. Sebagai contoh saya buatkan misalkan siswa saya ada sekitar 25 orang gitu ya, 25 orang. Lalu jumlah jam mengajar ya. Jumlah jam mengajar tentunya kurikulum merdeka itu jumlah jamnya ada 3 dan 1/5 jadi 4. Tetap dibuat di sini 4 jam ya per minggu ya. Jadi teman-teman boleh tambahkan seperti ini ya. Tambahkan. Nah, jadi ini muncul seperti ini teman-teman nantinya. Lalu untuk kelas selanjutnya, teman-teman tidak perlu lagi menambahkan di bagian menu di sini ya. Menu ini tidak ya, tapi teman-teman tinggal masukkan dari sini menu tambah yang di sini ya. Karena muncul sudah nama sekolahnya teman-teman. Nah, tinggal tambah di sini. Klik tambah lalu tingkat. Berarti sekarang tingkat 2, artinya untuk kelas 2 begitu ya. Tingkat 2. Lalu mata pelajarannya apa? Masih kurikulum merdeka ya, kebetulan kami menggunakan kurikulum merdeka. Nama kelasnya yaitu kelas 2A ya. Kelas 2A. Lalu jumlah siswa. Jumlah siswanya sekitar misalkan 20 begitu ya. Lalu jamnya tetap 4 begitu ya. Nah, sekiranya teman-teman ada kesalahan seperti saya misalkan ini nama kelasnya tadi salah ya. Karena kami punya 2 rombel begitu ya. Jadi ada kelas A, kelas B begitu ya. Nah, ini bisa dirubah teman-teman, bisa diedit, silahkan edit kembali kira-kira mana yang salah, jumlah siswanya kah, nama kelasnya dan lain sebagainya. Nah, seperti saya misalkan kelas 1A ya. Nah, boleh menyimpan perubahan ya. Silakan kalau terjadi seperti ini tidak apa-apa, teman-teman boleh hapus saja begitu ya. Teman-teman boleh nantinya hapus saja di sini ya. Nah, ini kalau ada tadi kesalahan dihapus data gitu ya. Ya, oke, terhapus ya. Jadi kita tinggal buatkan kembali untuk tingkat satunya tadi. Ulang, lalu mata pelajaran ya. Lalu nama kelasnya kelas 1A begitu ya. Jumlahnya tadi 25 misalkan, lalu jumlah jam mengajarnya 4. Begitu ya, teman-teman. Iya, jadi akan muncul seperti ini kembali ya. Jadi itu teman-teman untuk teman-teman yang memiliki akun Simpatika. Nah, teman-teman yang tidak memiliki akun ya, silahkan teman-teman untuk supaya teman-teman mengaktifasinya ya. Mengaktifasi
akun Simpatika teman-teman, yaitu eh, kepada operator daripada Simpatika kabupaten kota masing-masing ya di Kementerian Agama kabupaten kota masing-masing. Jadi di sini ada detail formulirnya ini ya, prosedur pemutahiran data ya PTK ya. Jadi di sini ada yang harus teman-teman nantinya unduh, lihat, lalu kerjakan begitu untuk meregistrasi akun Simpatika teman-teman ya. Ini di sini ada prosedurnya. Silahkan teman-teman boleh lihat dan baca bagaimana alurnya ya, sehingga teman-teman boleh senantiasa mengaktifasi akun teman-teman bagi teman-teman yang belum mengaktifasi akunnya. Jadi ini informasi terbaru saat ini. Silahkan teman-teman share kepada teman-teman kita yang lain agar teman-teman kita tidak ketinggalan begitu ya. Dan jangan lupa untuk like ya channel ini dan subscribe channel ini sehingga dukungan daripada teman-teman kami dapat menginformasikan berita-berita terbaru terkait dengan PPG, P3K, terkait dengan guru pendidikan agama, khususnya guru pendidikan agama Kristen dan yang lainnya. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.